Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekeluarnya dari rumah ibadah di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon berbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke suatu tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudara kasih dalam Tuhan dan Romo, kita bisa melihat di sana para murid itu mencari Tuhan Yesus. Kita bisa bayangkan setelah Tuhan Yesus semalam sebelumnya menyembuhkan mertua dari Simon, lalu orang-orang yang disembuhkannya juga pada malam harinya, lalu pagi-pagi mencari Tuhan Yesus. Pada waktu memberitakan banyak orang mencari Tuhan untuk disembuhkan, kira-kira perasaan dari para murid itu senang atau enggak dalam mematakan itu? Senang atau ketakutan? Senang, bangga. Oh, guru saya ternyata punya kemampuan itu. Tetapi jawaban tentu dari Tuhan adalah, mari kita pergi ke tempat lain untuk mematahkan Injil. Justru Tuhan Yesus itu menghindari keramaian yang ada di depan rumah Simon. Di sini kita bisa melihat, oh ternyata Tuhan itu ingin untuk tidak dikenali sebagai tabib penyembuh saja, tetapi Tuhan ingin dikenali oleh banyak orang sebagai orang yang mematahkan kabar sukacita, mematahkan kebaikan Tuhan. Tapi paling tidak kita bisa melihat di sana, oh kalau demikian mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan tidak bisa dilepas dari pewartaannya. Jadi kadang-kala memang bisa mengerti, karena memang dari satu sisi Tuhan mampu menyembuhkan, sehingga orang mencari Tuhan hanya melulu untuk itu. Ya kita ambil contoh saja, misalnya kalau ada misa penyembuhan dibawakan oleh romo yang biasa melakukan penyembuhan, banyak umat yang datang enggak? Banyak, lebih banyak pada saat romo parokinya yang bisa, atau pada saat itu romo yang diundang untuk menyembuhkan itu, misa penyembuhan. Lebih banyak yang mana? Nah, yang dicari umat siapa? Tuhan atau penyembuhannya? Penyembuhan. Berarti kita bisa melihat Tuhan sudah disalah mengerti. Bukan keselamatan yang dicari, penyembuhan lahir dan batin, tetapi penyembuhan fisik. Nah, kalau demikian kita bisa melihat ada sesuatu. Nah,
Lalu yang kedua yang bisa kita pikirkan adalah bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah itu, di tengah-tengah orang yang membutuhkan. Ini adalah hal yang memang terjadi. Tuhan bisa hadir, dan kehadiran Tuhan pun untuk membantu orang. Kita bisa melihat Simon, Andreas, dan mertua Simon tidak meminta kesembuhan dari Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus menyembuhkan. Di sana kita bisa melihat bahwa kalau demikian Tuhan tanpa diminta pun itu bisa untuk memberikan kesembuhan, terutama kesembuhan bagi orang-orang yang dekat dengan Dia. Karena Simon, Andreas adalah orang yang dekat dengan Dia, sudah dianggap bagian dan hidup Tuhan juga. Maka Tuhan ikut terlibat dalam kesusahan mereka, lalu Tuhan meringankan beban mereka dengan menyembuhkan mertua dari Simon. Nah, Ibu, Bapak, Saudari, saudara kasih dalam Tuhan. Dengan demikian kita bisa melihat Tuhan hadir di tengah umatnya, tidak pertama-tama untuk mewartakan juga, tetapi juga untuk meringankan beban kehidupan orang, dan terutama orang-orang yang dekat dengan Dia. Maka kita juga bisa melihat bahwa bagaimana cara membuat kita bisa mengalami kedekatan dengan Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus tanpa kita minta pun ikut campur tangan dalam kehidupan kita. Maka kita harus mendekatkan diri kita, hidup kita, seluruh apa yang ada dalam diri kita dekatkan dengan Tuhan, sehingga Tuhan pasti akan meringankan beban kehidupan kita. Beban kehidupan tidak hanya sekedar penyakit, tetapi juga beban hidup, permasalahan, persoalan, dan segala macam. Ternyata dengan dekat dengan Tuhan, kita mengalami juga keringanan dalam beban hidup itu. Nah, dengan demikian, poin kedua ini mengajak kita supaya kita lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Lalu yang berikutnya adalah para murid itu mempunyai kesiapsediaan, walaupun kita bisa melihat Tuhan tidak digambarkan di sana. Yuk kalau itu kita pergi ke tempat lain untuk mengatakan Injil, pamitan dengan orang yang di rumahnya. Petrus enggak, dia Tuhan lalu pergi begitu saja dari tempat dia doa, lalu mengajak para muridnya pergi ke tempat lain untuk mengatakan Injil. Berarti di sana tampak kesiapsediaan kita itu harus ada pula. Kita kalau Tuhan sudah memanggil, sudah mengajak kita untuk melakukan sesuatu, kita harus rela meninggalkan segalanya. Dan situ kita bisa melihat poin-poin ini menjadi ajakan bagi diri kita. Bagaimana konsekuensi kita sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, sebagai murid Tuhan, sebagai orang yang senantiasa bisa mau untuk mengandalkan bahwa Tuhan ini itu menyelenggarakan kehidupan kita. Selamat merenungkan.